Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang menengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya padamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak untuk menyenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari jemaat Tuhan kita satu di dalam doa syafaat. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kalau kami umat di tempat ini, kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah dan karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terus bersyukur kepadamu dalam keadaan apapun umat-Mu di tempat ini Tuhan. Apapun yang sudah kau alami Tuhan, kami terus tetap berkata bahwa Engkau Tuhan kami Allah yang baik. Tuhan yang baik, bahkan amat baik buat setiap kami umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terus selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat, penyertaan-Mu sempurna buat kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa buat umat-Mu Tuhan yang ibadah di setiap rumah-rumah Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dalam ibadah umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika umat-Mu memuji menyembah Engkau, ada hadirat Allah turun atas setiap umat-Mu, sehingga mereka boleh mengalami hadirat-Mu, mereka boleh mengalami kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat setiap umat-Mu Tuhan yang saat ini sedang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang miskin Engkau perkaya, yang mempunyai masalah Engkau berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga umat-Mu boleh menjadi umat lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Biarlah bangsa kami ini boleh bangsa yang terus percaya kepadamu dan bangsa yang beribadah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, apapun keadaan atas bangsa kami, apapun yang dialami bangsa kami terus tetap bersyukur kepadamu Tuhan, dan bangsa kami boleh mengalami pemulihan dari masa pandemi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati pemimpin pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Bila Engkau memberkati pemimpin pemerintahan kami, bila mereka boleh memimpin bangsa ini dengan roh takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Gembala pembina kami beserta keempat wakilnya, bahkan Gembala CK5 Tuhan, Gembala di GBI Kemang di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi hamba-hamba-Mu dalam setiap pelayanan mereka Tuhan. Dimanapun mereka Engkau utus untuk melayani Engkau, tanda-tanda ajaib boleh menyertai pelayanan hamba-Mu Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka, apapun yang mereka kerjakan Engkau campur tangan, bahkan Engkau membuat semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang seperti kami menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bila pengurapan Allah turun atas hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan, sehingga setiap apa yang
disampaikan, itu boleh menjadi berkat buat umat-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati keluarganya, berkati seisi rumah tangganya, bahkan apa yang dikerjakan hamba-Mu Tuhan. Engkau campur tangan, bahkan Engkau membuat semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sudah ambil bagian di dalam melayani Engkau hari ini Tuhan. Kami berdoa buat WL, kami berdoa buat para singer, para pemain musik, kameramen, LCD Tuhan, bahkan editor, semua yang terlibat. Engkau memberkati setiap pelayanan kami Tuhan. Bila setiap pelayanan kami hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memimpin ibadah online kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Bila ibadah kami boleh berjalan dengan baik Tuhan, dan bila nama-Mu yang kami tinggikan, nama-Mu yang kami muliakan Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Dan kami siap untuk beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih dimanapun berada. Kita bertemu kembali di ibadah online hari ini. Apapun keadaan kita hari-hari ini, mari kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Karena kita tahu pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Mari kita buka hati kita mau menyembah Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kalau kami ada pada saat ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami hari-hari ini Bapa, kami terus menaruh kepercayaan kami kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah pada saat ini dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di ibadah kami seperti di surga. Karena kami tahu kehendak-Mu itulah yang terbaik buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami pada hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Horalabalabalabalabalabala Yesus. Horalabalabalabalabalabala Yesus. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu.
Bapa Engkau kudus ya Tuhan. Lebih lagi kita katakan Engkau kudus, Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, Engkau kudus, kudus, mulia. Ku kan bermazmur, ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau Yesus di hadapan tatamu, di hadapan tatamu ya Tuhan. Ora lama Yesus, ku serahkan diri. Kami mau bermazmur, ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau Yesus. Hadapan tatamu ya Tuhan. Ku serahkan. Lebih lagi kita bermazmur. Bukan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau Yesus. Hadapan tatamu ya Tuhan. Ku serahkan diriku. Ku serahkan keluargaku, ku serahkan keluarga, ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku. Haleluya. Di hadapan tahta-Mu ya Tuhan, kami serahkan gereja-Mu Tuhan. Di hadapan tahta-Mu ya Bapa, kami serahkan seluruh keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi memuji, menyenangkan Engkau. Dan kami sungguh percaya Engkau Tuhan yang terus bertahta di atas pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji, menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Sekarang kita bangkit berdiri, kita siap memuji Tuhan. Haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batu kita. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku.
Shalom semua! Di tahun integritas ini, kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali. Di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat. Sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya.
Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Horalaba sendara laba Yesus. Horalaba Yesus. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh pengakuan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh kami percaya, sungguh ku percaya, tiada yang putih, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada. Sungguh kami percaya.
Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama kembali belajar kepada firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, mendidik kita dalam kebenaran, menyatakan kesalahan kita dan membawa kita kepada kebenaran. Rancangan kita sendiri bisa gagal, tapi rancangan firman Allah tidak pernah bisa gagal. Tema yang kita akan pelajari hari ini adalah Running Well, Finishing Strong. Mulai berlari dengan sangat baik dan akhiri dengan kekuatan sampai finish. Nats kita ambil dari kitab 2 Timotius 4 ayat 6-8. Ayat 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ini merupakan pengalaman nyata dari Rasul Paulus. Dan ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini ayat sering dipakai untuk ucapan mereka yang sedang di rumah duka. Mengakhiri pertandingan dengan baik waktu imannya masih setia sampai akhirnya. Dan ayat 8 ada janji Tuhan. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh karena Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Yaitu bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Josehan adalah seorang dokter kardiologis yang sangat menyukai olahraga lari. Passionnya akan olahraga hari ini membuat ia menjadi seorang atlet dan penulis kolom olahraga. Awalnya ia melakukan lari sebagai suatu rutinitas olahraga yang biasa saja dan dilakukan di halaman belakang rumahnya. Pada usia 45 tahun, Jos mulai menambahkan jarak pada olahraga larinya, berawal dari halaman belakang rumah, mengitari komplek rumah, dan akhirnya menyusuri sisi sungai. Saat divonis kanker prostat pada usia 68 tahun, Jos telah mencapai jarak 1 mil atau sekitar 1,6 kilometer dan menjadi orang pertama yang menyelesaikannya di bawah 5 menit bagi orang yang berusia 50 tahun. Bila kita membicarakan perlombaan, maka salah satu karakter yang paling tepat untuk dijadikan teladan adalah Rasul Paulus. Saya dan saudara akan belajar bagaimana Paulus memberi sebuah contoh yang terbaik. Determinasi atau ketetapan hati yang ditunjukkan Paulus setelah dilawat Tuhan Yesus membuktikan kehidupan Paulus tidak sama lagi dengan kehidupan sebelumnya. Dulu namanya Saulus, tukang menangkap orang percaya, membakar rumah Tuhan, dan membawa orang-orang percaya ke penjara. Dengan tegas Paulus menunjukkan kehidupannya yang baru, ialah kehidupan yang memuliakan Kristus. Paulus berkata, semuanya itu kuanggap sampah dibanding pengenalanku akan Kristus. Dan Paulus berkata dalam Galatia 2:20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Ada pujiannya berkata begini, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Tetapi hidup yang sekarang, aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah. Dia memulai kehidupan yang baru, benar-benar baru. Aku melupakan apa yang di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bapak, Ibu, Saudara, suka nggak suka, mau nggak mau, setuju atau tidak, hidup ini adalah pertandingan. Hidup ini adalah perjuangan. Bahkan Ayub 7 ayat 1 berkata, hidup ini perjuangan, jika nggak mau berjuang ya jangan hidup. Hanya orang yang di kuburan yang nggak berjuang, selesai. Rest and peace. Selama hidup, berjuang. Mau kaya, miskin, jenderal, kopral, presiden sampai rakyat harus berjuang. Mengapa bayi lahir langsung menangis? Karena perjuangan dimulai. Bahkan kalau nggak nangis, dokternya akan tepuk pantatnya supaya nangis. Tanda kehidupan. Waktu bayi itu akhirnya menjadi tua dan meninggal dipanggil Tuhan, yang nangis bukan bayinya. Dia senyum di peti mati. Walaupun saya tidak ingin seperti itu. Saya inginnya rapture ke surga. Pujiannya, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan Anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Hidup ada suatu pertandingan, perjuangan. Pertanyaannya, apakah yang menjadi tujuan hidup kita? Josehan akhirnya meninggal di usia 71 tahun akibat kanker yang dideritanya. Tapi hasil yang dicapai adalah rekor lari di bawah usia 50 tahun. Beberapa buku bestseller yang berisi pelajaran hidup yang bisa kita ambil hikmah dan manfaat daripada Jos ini. Lebih luar biasa lagi karena Tuhan Yesus Kristus, Paulus tulisannya menjadi inspirasi jutaan bahkan miliaran orang yang membaca Kitab Perjanjian Baru. Sepertiga dari Perjanjian Baru ditulis oleh Rasul Paulus. Di kisah Paulus kita telah melihat Paulus bukan hanya menulis, tetapi dia menceritakan kesaksian hidupnya. Paulus, kita bisa membaca bahwa Paulus pun menghadapi rintangan dan tantangan yang sama dengan kita, bahkan lebih. Karena Paulus adalah seorang manusia biasa yang juga berjuang. Bahkan dia berkata, kalau saya nyanyikan, walau tertindas, namun tiada terjepit, walau habis akal, namun tak putus asa, kami teraniaya, walau tak sendiri. Jadi walaupun dihambat, dia merambat, walaupun dijepit, dia melejit, karena dia terus mau berjuang. Apapun yang menjadi pilihan kita dalam kehidupan, kita harus memastikan bahwa kita pilih adalah nilai-nilai yang mengandung kekekalan. Pikirkan perkara yang di atas. Paulus memberikan sebuah contoh yang bagus sekali kepada jemaat di Korintus, di 1 Korintus 9:26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku berlari dengan tujuan kekekalan, tujuan ilahi untuk memperoleh mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan. Determinasi atau ketetapan hati hanya bisa dicapai seiring dengan pemahaman kita, dengan apa yang kita anggap kekal. Baik Josehan maupun Paulus telah mencapai hasil di mana kehidupannya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tuhan sendiri menginginkan banyak hal dalam kehidupan kita agar kita menjadi inspirasi, berkat bagi banyak orang.
Tuhan tidak mungkin menciptakan sesuatu yang katanya biasa-biasa saja atau mutunya di bawah standar. Bahkan Tuhan itu spesialis orang biasa dijadikan luar biasa. Karena Yesusnya adalah yang luar biasa. Paulus mengumpamakan dirinya sebagai cawan, di mana Paulus menganggap serius kehidupannya sebagai bukti bahwa ia sangat memahami tujuan yang ingin dicapai. Paulus menasihatkan Timotius, kebetulan nama saya Timotius, untuk mendidik dirinya sebagai orang yang bermental prajurit, pasukan, atlet, olahragawan, dan juga petani. Ketika profesi yang dipercaya menunjukkan suatu determinasi yang tingkat tinggi, dan proses berharganya cukup tinggi, resikonya tidak main-main. Hidup memberi arti atau mati tanpa bukti. Tapi ingat, 3 karakter ini memberi kita sebuah inspirasi dan motivasi yang powerful. 3 karakter yang dipelajari dari kehidupan Paulus supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Aku telah memelihara iman. Yang pertama, bagaimana kita boleh running well dan finishing strong. 1, prajurit. Zaman Paulus hidup, prajurit Roma menjadi inspirasi buat Paulus dan kita semua hari ini. Prajuritnya gagah perkasa dan menjadi inspirasi waktu itu. Paulus menulis, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya sendiri dengan hal soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Sebab pemimpin kita Tuhan Yesus, kita mengikuti jejaknya. Tiada musuh yang dapat melawan. Waktu saudara dan saya running well, supaya finishing strong, mari kita berjalan, memulai hari-hari kita ke depan, awal-awal tahun ini dengan mental sebagai prajurit. Nggak ada prajurit yang disuruh berangkat. Sebentar komandan, masih nggak mood. Nggak ada. Mood nggak mood, harus mood. Tembak, tembak. Serang, serang. Maju, maju. Selalu siap siaga. Selalu berdoa dan berjaga. Kapan saja, di mana saja, standby. Gregorio berjaga-jaga. Dan dia tidak memusingkan dengan kehidupannya sehari-hari. Egonya. Tetapi menyenangkan hati komandannya. Untuk ini saya mau bersaksi. Sewaktu saya tidak diizinkan oleh bapak saya untuk sekolah teologi, saya kerja di Departemen Keuangan. Anda perlu tahu kerja di keuangan itu, kalau pegawai negeri biasa pulang jam 1 atau jam 2, tapi kami pulang jam 4, kadang jam 5. Gajinya 2 kali lipat. Dan karir saya oke. Kalau saya teruskan lumayan. Tapi kalau saya kuliah lagi. Tetapi saya mendengar jelas suara. Ini hanya transit buat kamu membantu 3 adikmu. Jangan lupakan panggilanmu. Saya ingat lagu panggilan saya waktu saya pertama bertobat dan saya ikut camp. Lalu saya maju ke depan menerima altar call. Saya naikkan pujian ini. Membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manisi. Kerja buat Tuhan selalu manisi. Biar pikul salib selalu manisi. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi. Dipanggil Tuhan selalu manisi. Memberi diri ke ladang
Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Saya berhenti pegawai negeri dengan baik-baik. Lalu saya sekolah teologi di Surabaya, ambil diploma 2 teologi. Kok ambil diploma 2? Ya, saya khawatir nanti kalau saya belum lulus, Yesus sudah datang. Diploma 2 aja lah sambil melayani. Yesus belum datang, saya ambil S1 dan seterusnya sampai hari ini. Dan saya nggak pernah lalu mencoba mengumpulkan harta, mengumpulkan simpanan, tabungan supaya dapat rumah, kendaraan, dan berbagai fasilitas. Enggak. Itu enggak kepikiran dan enggak direncanakan. Tapi semua itu disediakan. Bahkan saya bisa memberitakan Injil ke benua-benua, ke pulau-pulau, ke desa-desa. Bahkan melalui media ini saya menjadi berkat. Demikian juga saudara, pastikan Anda sebagai prajurit tidak memusingkan dengan hal-hal kehidupan pribadi. Prajurit pasti dibiayai oleh negara. Anda kalau prajurit kerajaan surga dibiayai oleh surga. Asal Anda tahu, sampai saya menikah saja, pemberkatan di Bukit Zaitun Yerusalem, ada yang ngatur tiketnya, ada yang ngatur hotelnya. Begitu menikah ada yang ngatur apartemennya, semuanya tersedia, powerful. Tapi itu tidak sebanding dengan sukacita yang saya dapatkan. Yang kedua, olahragawan. Ayat yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Apa perbedaan dengan pelajaran olahraga di Indonesia dan di luar negeri? Ini setahu saya zaman dahulu. Semoga sekarang sudah berubah. Sewaktu saya masih SMP dan SMA, pelajaran olahraga Anda tahu, semua jenis olahraga kami diajari. Saya masih ingat, sub volley, saya diajari volley, diajari badminton, diajari tenis meja, sepak bola yang menyenangkan waktu itu, kasti, wah apa saja, bola basket, waktu ujian melempar bola basket ke keranjang itu kita latihan. Semua olahraga kami pelajari dan akhirnya nggak ada satupun yang hebat. Beda sama David Beckham, Lionel Messi, Ronaldo. Sejak kecil hanya belajar sepak bola. Mati hidup sepak bola. Jadi hebat karena sepak bola. Saya kok boleh lahir lagi, saya mau belajar, mungkin sepak bola cukup. Tapi sudah cukup saya jadi hamba Tuhan sekarang. Bayangkan mereka hanya main bola aja, gajinya bisa 4, 5, 6 M per pekan. Wow, tapi teman saya mengingatkan, kalau kamu main bola kamu tidak bisa melayani seperti sekarang. Betul juga. Tapi saya ingatkan sama Anda bahwa olahragawan menjadi juara waktu bertanding menurut peraturan olahraga. Sepak bola ada offset. Sepak bola ada, mohon maaf, kartu kuning. Pertama, kartu kuning, kedua, kartu merah. Pastikan hari-hari ini Anda ikuti aturan. Jangan tidak tertib. Misalnya, kenapa Salomo jatuh? Tidak ikuti aturan. Menambah istri, menambah gundi. Kenapa ada tokoh-tokoh di Alkitab jatuh? Terpleset, tidak ikuti aturan. Raja Saul datang ke peramal. Tidak taat kepada perintah Tuhan. Selesai. Hari-hari ini ikuti aturan. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Dosa bahasa aslinya adalah hamartia, menyimpang. Bahasa Bataknya meleset. Kalau sering meleset akan kepleset dan jadi keset. Sebagai olahragawan ikuti aturan. Yang terakhir, yang ketiga. Setelah prajurit menyenangkan hati komandannya, olahragawan mengikuti aturan, peraturan-peraturan pertandingannya. Yang ketiga, petani. Supaya Anda dan saya bisa running well dan finishing strong. Yang ketiga,
mari bermental petani. Ayat 6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Petani itu tidak boleh berleha-leha, bersantai-santai, melihat mendung tidak ya, melihat panas tidak ya, mendung mah tiap hari, panas mah tiap hari, hujan badai, dia bekerja dengan keras. Mengolah tanah, menanam benih, menyirami, menyiangi, memberikan pupuk, menumbuhkan, dan panen. Hari-hari ini Anda jangan hanya menunggu berkat. Hanya berdoa dan menanti. Kerjakan bagianmu. Anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ekor ikan menyerahkan roti dan ikannya. Walaupun dia gambling, kalau nggak ada mukjizat dia nggak makan juga hari itu. Tapi dia percaya kepada siapa dia menyerahkan dirinya. Musa tidak punya apa-apa, hanya punya tongkat, tongkatnya diserahkan. Hari-hari ini, apa yang Anda bersaudara, berikan sama Tuhan. Miliki mental prajurit, olahragawan petani, yang terus berjuang. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Hari-hari ini, yuk running well supaya Anda bisa finishing strong. Jangan berkata begini, Pak, percuma yang lalu saya gagal. Enggak, yang lalu boleh gagal. Tokoh Alkitab banyak yang gagal, yang lalu. Tapi akan maju ke depan dan berhasil. Saya akan tutup dengan 1 Korintus 9 ayat 27. Paulus memberikan sebuah aplikasi penerapan yang sangat-sangat sederhana. Dan juga memberkati saya. Sejujurnya saya waktu baptis, saya pengen namanya Paulus. Tapi saya rasa terlalu berat, saya ikut muridnya aja Timotius di bawahnya. Yang dikasih Allah. 1 Korintus 9 ayat 27. Paulus berkata begini, aku melatih tubuhku. Saya punya pengalaman yang menarik. Waktu saya sekolah Alkitab, itu berarti tahun 1989. Itu saya tiap pagi bangun jam 3:30, ikut doa fajar jam 4 pagi. Tiap hari. Selama kurang lebih 4 tahun selama saya kuliah. Begitu saya sudah selesai, saya menjadi ketua departemen misi, keliling kota, keliling pulau. Saya nggak serajin seperti itu. Tapi di era pandemi ini, tiba-tiba saya tergerak untuk ikut doa fajar di jaringan doa regional. Saya ikut tiap pagi jam 5. Jujur nggak mudah, tapi tiba-tiba body clock saya itu menyesuaikan dan saya terbiasa bangun jam 4:30. Waktu saya diizinkan Tuhan membuka akademi akhir zaman, lalu kami digerakkan untuk membuat penyembahan fajar. Dan kami buat jam 4 pagi, bukan rencananya seminggu 3 kali, sekarang tiap hari. Dan kira-kira setiap pagi ada 100 murid dari seluruh aliran gereja, aliran sinode. Dan apa terjadi? Saya menyesuaikan diri dengan latihan. Supaya saya bangun, saya pasang alarm 2 dengan handphone saya. Saya coba setel jam 3:30, jam 3. Anda tahu,
Alarm belum bunyi, saya sudah bangun duluan. Karena melatih tubuh. Memang akhirnya saya jam 10 malam udah ngantuk dan harus tidur. Tetapi sehat, kuat. Melatih tubuhku. Anda juga melatih tubuh Anda bisa. Aku melatih tubuhku dan menguasainya. Lihat. Pebasket Jordan itu mencoba melempar tiap hari 500, Michael Jordan. Melempar sehari 500 ke keranjang. Sampai dia menguasai diri. Pemain bola menendang penalti, latihan. Hari-hari ini Anda melatih tubuhmu. Supaya apa? Menguasai seluruhnya. Supaya sesudah aku memberitakan Injil, kata Paulus, kepada orang lain, jangan sampai aku sendiri ditolak. Itu namanya hamba Tuhan calo. Seperti calo yang ada di terminal Jakarta misalnya. Bandung, 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 Jogja, 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 Surabaya, Surabaya. Orang pada berangkat, calonya tetap di terminal. Jangan sampai Anda dan saya, surga, surga, surga. Semua masuk surga, kita ada di terminal. Latih dirimu, kuasai seluruhnya. Mari kita buka tangan, kita mau jujur. Untuk running well, finishing strong, kita bisa upgrade diri, melatih diri. Supaya kita menjadi prajurit, olahragawan, petani yang terus melatih dirinya. Menguasainya dalam segala hal. Mari kita berdoa, ampuni kalau kami terkadang tidak mau melatih diri. Dan kami bukan prajurit, olahragawan, dan petani yang melatih diri. Ampuni. Tapi hari ini belum terlambat, kami memilih untuk melatih diri menjadi prajurit, olahragawan, petani yang menguasai diri. Sehingga kami setelah memberitakan Injil jangan sampai ditolak. Tapi kami dan seisi rumah kami diselamatkan rapture. Sebelum rapture kami menyelesaikan amanat agung, menjadi murid dan mempelai Tuhan. Bapak Ibu yang sedang sakit terima kesembuhan, terima pemulihan. Bapak Ibu yang sebagai anak terhilang bertobat dan kembali ke Bapa. Bapa surgawi. Tuhan akan memberikan engkau jubah yang baru, sepatu yang baru, dan hidup yang baru. Cincin yang baru. Engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Terima keselamatan, juga bonus kesembuhan dan pemulihan. Engkau dan seisi rumahmu. Dalam berkat Bapa surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa. Dalam nama Yesus. Amin.